Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-58 Dharma Pertiwi, Ketua Umum Jalas Nasri mengunjungi anak berkebutuhan khusus. Jalas Nasri Ranting F Cabang 4, Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut sumbang life jacket kepada penjaga sukarelawan Pantai Tamban, Malang, Jawa Timur. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat langkah yang baru. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 19 April 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Menindaklanjuti hasil pertemuan ke-45 Joint Naval Working Group Angkatan Laut Singapura dan Indonesia menggelar pertemuan di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam. TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah pertemuan antara Angkatan Laut Singapura dan Indonesia yang dilaksanakan di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Batu Ampar, Tanjung Sangkuang, Batam. Delegasi TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan, sedangkan Republik Singapura Navy dipimpin oleh Kolonel Rinson Chua Hon Liat, selaku Deputy Commander Maersk Republic of Singapore Navy. Pertemuan ini membahas kelanjutan dari Minutes of Meeting pertemuan ke-45 Joint Naval Working Group 17 Maret 2021 lalu. Meski berlangsung singkat, tetapi tidak mengurangi tujuan dan pertemuan tersebut, sehingga kerjasama bilateral antara kedua delegasi tetap terbina dengan baik. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-58 Dharma Pertiwi, Ketua Umum Jalas Nasri mengunjungi anak berkebutuhan khusus. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-58 Dharma Pertiwi, Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Vero Yudo Margono mendampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Heti Andika Perkasa mengunjungi anak-anak berkebutuhan khusus yang merupakan putra-putri keluarga prajurit TNI Angkatan Laut, yaitu Ananda Radit Gana Ramadan Putra dari Kopda Merbayu Setia Aji yang berdinas sebagai anggota Kolat Koarmada 1 dan Ananda Syama Maliha Azarin, putri dari Kopkames Kasno Haryanto, anggota Slogal Mabesal. Ketua Umum Dharma Pertiwi berjanji akan memberikan pengobatan dan terapi di RSAL Dr. Minto Harjo, di mana nantinya pihak keluarga akan dihubungi oleh tim dokter Panglima TNI. Sementara itu, saat kunjungan ke rumah Kopda Kasno, Ketum Jalas Nasri memberikan motivasi kepada orang tua Syama Maliha Azarin agar menerima dengan ikhlas, lebih sabar, rajin dan telaten dalam merawat serta membesarkan Syama dan tidak berhenti berdoa untuk selalu menjaga kesehatan keluarga. Sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan ziarah dalam rangka HUT Dharma Pertiwi di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dihadiri perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Pia Ardia Garini. Jalas Nasri Ranting F Cabang 4, Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut sumbang life jacket kepada penjaga sukarelawan Pantai Tamban, Malang, Jawa Timur. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat pesisir, Jalas Nasri Ranting F Cabang 4 Jalas Nasri Pengurus Gabungan Mabesal memberikan perhatian dengan memberikan bantuan sosial berupa life jacket kepada penjaga sukarelawan Pantai Tamban di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing, Malang Selatan. Pantai Tamban merupakan salah satu wilayah Kampung Bahari Nusantara binaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang dan dijadikan laboratorium lapangan oleh Dinas Psikologi Angkatan Laut. Nyonya Siska Edi Krisnamurti selaku Ketua Ranting F Cabang 4 PG Mabesal didampingi Wakil Ketua beserta pengurus setiba di Desa Tambak Rejo diterima langsung Kepala Desa Jonathan Sabtois yang sekaligus sebagai Ketua Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam SAR dan Sadar Wisata. Bersama unsur TNI dan Polri, Ketua Ranting F berharap bantuan life jacket tersebut dapat membantu tugas dalam penyelamatan di laut. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 Korps Marinir melaksanakan latihan praktek Karkata Yuda di Pantai Sekarbungur, Bangkalan, Madura.
Pantai Sekar Bungur Bangkalan Madura dikejutkan oleh ledakan dari tembakan bantuan tembakan kapal dan bantuan tembakan udara, tepat disusul suara teriakan dan tembakan senjata organik pasukan pendarat, menambah gaduhnya suasana fajar di pesisir pantai. Pasukan pendarat Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang on board di KRI Makassar 590 dan sekoci pendarat pasukan berlarian menyerbu dari laut menghancurkan musuh di pantai pendaratan. Itulah suasana latihan praktek Karkatayuda Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 Korps Marinir. Latek Karkatayuda yang dilaksanakan selama 12 ini merupakan latihan yang menerapkan mata kuliah operasi amfibi yang dipelajari Taruna Marinir di bangku kuliah. Latihan ini sebagai implementasi sekaligus aplikasi terhadap ilmu-ilmu tentang doktrin operasi amfibi yang ada di jajaran doktrin TNI, khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sesuai tujuan, pendidikan latek ini akan mendidik dan membekali para taruna agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang teknik dan taktik operasi amfibi tingkat peleton, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kedinasan untuk melaksanakan tugas pokok Korps Marinir sebagai Kotama Operasi TNI. Sekaligus mempraktekkan tugas sebagai Komandan Peleton Infanteri dan jabatan lain yang setingkat di Satuan Kerja Marinir, serta mampu mengembangkan pribadi sebagai kader pemimpin TNI Angkatan Laut, TNI Bangsa dan Negara. Tetap produktif di bulan suci Ramadan, pangkalan jajaran TNI Angkatan Laut terus menggencarkan serbuan vaksinasi maritim. Tetap produktif di bulan suci Ramadan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 serta berbagi takjil kepada masyarakat maritim yang dilaksanakan di Rumah Juang Batam Center. Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Khusus Farid Ma'ruf saat meninjau serbuan vaksin di Klinik Sera Pertokoan Manalagi, Kelurahan Belian, Kota Batam, pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadan cukup mendapatkan respon dari masyarakat, sehingga vaksinasi bisa mencapai target. Sebanyak 300 vaksinasi disiapkan menggunakan jenis AstraZeneca 2 dan booster Moderna, dengan harapan dapat memproteksi tubuh guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, dari Pontianak, Satgas Penanggulangan COVID-19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak bersinergi dengan tim vaksinator Forkopimda Kalimantan Barat melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Sebanyak 270 orang tervaksinasi dosis 1 dan 2 menggunakan jenis Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca, sedangkan vaksin booster menggunakan jenis AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Kegiatan vaksinasi aktif digelar selama bulan Ramadan serta menjelang libur lebaran di tempat-tempat jalur mudik seperti di pelabuhan, penyeberangan, stasiun kereta api, terminal bus, guna membantu para pemudik dalam memenuhi persyaratan menggunakan transportasi umum pada masa musim pandemi COVID-19. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Peka Jalasena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Serta tetap mematuhi 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalan Svepa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.